Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra dzil hijjah syahran mu'azzaman haraman wa fihi al-hajjul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi aliyil maqam wa sahbihi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah yang kita gerakkan adalah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesemangatan untuk menambah ilmu setiap harinya, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Kebetulan pada hari Rabu kemarin adalah tanggal 1 Dzulhijjah, sebagaimana yang sudah diisbatkan oleh pemerintah. Pada hari Rabu kemarin adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti ini menandakan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Bulan Dzulhijjah ini dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, anna syahra Dzulhijjah syahrun mu'adzamun haram, bahwa Dzulhijjah ini adalah bulan yang diagungkan, salah satu daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan. Di dalam bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa bulan haram itu ada 4, 3-nya berurut-urutan, satunya yang memisah. Satu yang memisah ini adalah bulan Rajab, dan yang ketiga adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Saat ini kita masuk kepada bulan Dzulhijjah pada hijriyahnya. Kita berada pada bulan Dzulhijjah, ini adalah bulan terakhir. Di dalam bulan Dzulhijjah ini, pemirsa, wa fihi al-hajjul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana dilaksanakannya haji, yang merupakan satu rukun dari rukun Islam. Di bulan Dzulhijjah ini adalah momen di mana dilaksanakannya haji, yang merupakan haji ini merupakan satu rukun daripada rukun Islam. Kemudian Dzulhijjah itu syahrun mu'azzamatun hurumatuhu, bulan yang diagungkan kehormatan-kehormatannya, maufuratun khairatuhu tustajabu fihi da'awat, di mana di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mustajabah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang doa ini mustajab apabila kemudian kita panjatkan. Perbanyaklah berdoa di dalam bulan Dzulhijjah ini. Kita perbanyak doa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat di bulan Dzulhijjah ini. Wa tuqdu al-hajat, selain ad-da'awat, doa-doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Dzulhijjah ini juga terpenuhinya hajat. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, insya Allah ya, di bulan Dzulhijjah ini kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak berdoa, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang menjadi hajat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah ini, wa fihi al-layalil ashr allati aqsamallahu ta'ala biha fi kitabihil karim. Di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat 10 malam. Al-layalil ashr, 10 malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah, ya, aqsamallahu ta'ala biha fi kitabil karim. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan 10 malam ini. Di dalam surah Al-Fajr
surah Makkiyah. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar wa syaf'i wal watr. Wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, walayalin, dan malam-malam ashrin yang 10. Bagaimana maksud atau pentafsiran para ulama tentang ayat wal fajr walayalin ashar? Ayat wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang ada 10. Waqtalafu fil murad fil fajri wa bil ashar. Memang para ulama berbeda pendapat di dalam memahami wal fajr walayalin ashar. Ada beberapa pandangan ya terkait dengan maksud daripada fajar dan 10 malam ini. Faqilah al-murad bil fajri fajru kulli yaum. Di dalam surah Al-Fajr, di mana Allah bersumpah wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang ada 10, Allah bersumpah dengan itu. Ada beberapa sudut pandang, ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan faqilah al-murad bil fajri, yang dimaksud dengan al-fajr pada surah Al-Fajr tadi, pada ayat pertama ini adalah fajru kulli yaumin, adalah fajar setiap hari. Itu yang dimaksud dengan wal fajri. Kemudian waqtasara alaihil Jalalus Suyuti rahimahullahu taala fi tafsirihi. Di situ ada pendapat juga yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya, au fajru awwali yaumin minal Muharram, atau waktu fajar di hari pertama daripada bulan Muharram. Waktu fajar di hari pertama dari bulan Muharram. Tadi yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan wal fajri itu adalah fajru kulli yaumin, fajar setiap hari. Fajar, waktu fajar setiap hari, itu yang dimaksud dengan fajri. Yang kedua dikatakan adalah fajru awwali yaumin minal Muharram, atau fajar pertama dari bulan Muharram. Kenapa? Li'annahu tatafajjaru minhu sanah, yaitu karena fajar awal tahun daripada Hijriyah di bulan Muharram itu. Au fajru awwal yaumin nahar. Yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan wal fajr, demi waktu fajar ini adalah fajarnya hari pertama an-nahar, yakni bulan Dzulhijjah. Awwalu fajri awwal yaumin nahar, ya, bukan Dzulhijjah, mohon maaf. Yang dimaksud dengan wal fajri, pendapat yang ketiga ini adalah awwali yaumin nahar, hari pertama daripada hari an-nahar, yakni di saat 10 Dzulhijjahnya, di saat Idul Adha. Li'anna fihi aktsaru manasikil haji wa fihi al-qurbat. Au fajru awwal yaumin nahar, ya. Karena ini maksud dengan nahar, awwalu yaumin nahar, yang dimaksud dengan nahar di sini adalah Idul Adha. Kenapa yang dimaksud dengan awal fajri di sini adalah fajru awwal yaumin? Fajru awwal yaumin nahar adalah fajar pertama di hari nahar, yakni pada saat Idul Adha tanggal 10. Di anna fihi aktsaru manasikil haji, karena pada saat itulah kebanyakan dilaksanakannya manasikul haji, ibadah-ibadah haji dilaksanakan pada hari itu. Wa fihi al-qurbat. Yang keempat, au fajru awwal yaumin min Dzulhijjah. Pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud dengan wal fajr pada ayat tadi adalah fajru awwal yaumin, fajar hari pertama min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Di annahu kurina bihi al-layalil ashar, karena besertaan dengan disertakan penyebutan wal fajri di sini diserentakkan dengan penyebutan al-layalil ashar, yakni 10 malam. Maka pendapat ini mengatakan berarti yang dimaksud dengan wal fajri di sini adalah fajru awwal yaumin min Dzulhijjah, hari pertama, fajar pertama dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita ulangi, yang dimaksud yang keempat di sini adalah fajar hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, karena dia penyebutannya bersertaan dengan 10 malam. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar. Dikatakan yang dimaksud wal fajri di sini menurut pendapat yang keempat adalah fajar hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, karena penyebutannya
dia bareng dengan penyebutan walayalin ashar, yakni malam-malam yang ada 10. Au fajru yaumi Arafah. Ada juga pendapat yang kelima mengatakan yang dimaksud dengan wal fajr adalah fajru yaumi Arafah, adalah fajar hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Wa hadza qaulul aktsar. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau kita simpulkan pada ayat wal fajr walayalin ashar, di sini ada 5 pendapat. Pertama, yang mengatakan dengan wal fajr, yang dimaksud dengan wal fajr di sini adalah fajru kulli yaumin, fajar setiap hari. Kemudian ada yang pula mengatakan fajru awal yaumin minal muharram. Ada pula yang mengatakan pendapat yang kedua adalah fajar hari pertama dari bulan Muharram. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan fajru awal yaumin nahar, adalah fajar hari pertama dari hari nahar, yakni tanggal 10. Kemudian yang keempat mengatakan fajru awal yaumin min Dzulhijjah, yakni yang dimaksud adalah fajar hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang kelima, yang terakhir adalah mengatakan yang dimaksud dengan wal fajri pada ayat itu adalah fajar hari Arafah. Wa hadza qaulul aktsar, karena ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fajar di situ adalah fajar hari Arafah. Ini adalah pendapat yang banyak dikemukakan oleh para ulama, merupakan pendapat yang mayoritas. Kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksud di situ adalah fajar hari Arafah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen kedua ini kita meneruskan pembahasan tentang bulan Dzulhijjah. Tadi telah kita sampaikan di segmen yang pertama bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan Dzulhijjah ini dilaksanakannya satu rukun daripada rukun Islam, yakni ibadah haji. Dan juga dikatakan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang tustajabu fihi da'awat, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuqda al-hajat, dan hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Dzulhijjah ini perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin baik ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Dan juga kita sudah membahas tadi pentafsiran ayat wal fajr walayalin ashar. Yang dimaksud dengan wal fajri tadi ada 5 pendapat ya, yang dimaksud dengan fajar. Fajar, bagaimana yang dimaksud pada ayat wal fajri walayalin ashar? Apakah fajar setiap hari? Nah, apakah fajar hari Arafah? Apakah fajar? Nah, tadi kita sudah sebutkan 5 pendapat tentang ayat wal fajr, pentafsiran ayat wal fajri tadi. Kemudian kemudian di ayat berikutnya walayalin ashrin, walayalin dan malam-malam ashrin yang ada 10. Di sini juga ada 3 pendapat ya. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-layalil ashar, layalin ashrin, yang dimaksud dengan malam-malam yang ada 10 itu adalah Ashru Dzulhijjah. Ashru Dzulhijjah yang dimaksud adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Wakilah wa al-ashru al-awakhir min Ramadan, dan pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashrin di sini adalah al-ashru al-awakhir min Ramadan, adalah hari 10 hari daripada bulan Ramadan, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashrin ini adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, wakila al-ashru al-awwal minal muharram. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashrin adalah 10 yang pertama dari bulan Muharram.
Jadi ada tiga pendapat di sini. Pertama mengatakan yang dimaksud dengan layalin ashrin di sini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi demi waktu fajar, kemudian walayalin ashrin, malam-malam ada 10. Menurut pendapat yang pertama, 10 malam ini adalah 10 malamnya 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan al-ashru al-awakhir min Ramadan adalah 10 terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga mengatakan adalah al-ashru al-awwal minal Muharram, 10 yang pertama dari bulan Muharram. Wa inna maqala wa layalin ashrin bitankiri li annahu afdalu layalis sanah. Kenapa di dalam pelafalan ayat ini walayalin ashrin Allah menyebutkannya dengan bentuk nakiroh. Perlu diketahui bahwa bentuk nakiroh ini adalah di mana ketika satu lafadz di dalam gramatika bahasa Arab, ketika satu lafadz ini menggunakan tanwin, bukan menggunakan al. Dalam gramatika bahasa Arab, dalam penggunaan bahasa Arab, ketika dia ada al maka tidak ada tanwin, ketika dia ada tanwin tidak ada al. Di sini diucapkan dengan walayalin dengan ada tanwinnya, atau di dalam ilmu gramatika bahasa Arab adalah suatu kalimat yang berbentuk nakiroh, dia suatu kalimat yang indefinitif. Kenapa pengucapannya dengan kalimat nakiroh yang ada tanwinnya, yang indefinitif, bukan yang ma'rifat yang ada al, yang definitif? Karena li'annaha afdalu layalis sanah, karena dikatakan ini menunjukkan suatu pengagungan, ya, suatu bentuk pengutamaan bahwa 10 malam ini adalah malam yang utama-utamanya, malam pada tahun itu. Jadi 10 malam Dzulhijjah ini adalah malam yang afdol, begitu. Ingin mengatakan dalam ilmu mungkin di atas daripada ilmu gramatika bahasa Arab, mungkin ilmu sastra atau balaghahnya, ini menunjukkan bahwa pembentukan kalimat yang nakiroh ini adalah untuk menunjukkan betapa utamanya 10 malam daripada malam yang disebutkan ini, yang memiliki 3 pentafsiran yang kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan 10 yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah 10 pertama dari bulan Muharram, ada pula yang mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa 10 itu adalah afdalu layalis sanah, utama-utamanya malam dalam sepanjang tahun. Kemudian qala al-Hafidz Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimsyaqi asy-Syafi'i, seorang tokoh bernama Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimsyaqi asy-Syafi'i, yang beliau ini berasal dari Damaskus dan bermadhab al-Imam Syafi'i, mengatakan dalam risalah yang beliau tulis, di dalam risalah yang beliau tulis ini menjelaskan tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Beliau mengatakan wal qaulu al-awwal qaulul aktsar. Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat yang pertama tadi adalah yang mengatakan 10 Dzulhijjah, ya, yakni yang sedang yakni pada 10 Dzulhijjah, karena kita sekarang ini sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, ya, sudah beberapa hari daripada Dzulhijjah. Kita sudah Dzulhijjah ini masuk mulai hari Rabu kemarin. Ini sudah 2 hari Dzulhijjah. Jadi kata beliau Al-Hafidz Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimsyaqi asy-Syafi'i dalam risalah yang beliau tulis tadi mengatakan bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan layalin ashrin, malam-malam yang ada 10, ini yang dimaksud adalah asrul Dzulhijjah, malamnya bulan Dzulhijjah. Jadi tadi kita kembali lagi di pembahasan pertama bahwa Allah bersumpah, ya, aqsamullahu ta'ala biha, Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Wal fajr, tadi di kalimat pertama wal fajr, demi waktu fajar, yang dimana untuk
ayat wal fajar ini ada 5 pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Yang dimaksud dengan fajar di sini fajar hari apa, kan begitu. Kemudian yang kedua, walayalin asrin, malam-malam yang ada 10. Malam-malam yang ada 10 ini dari apa yang kita baca dikemukakan pula bahwa ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang layalin asrin. 3 pentafsiran ulama tentang layalin asrin, malam-malam yang ada 10. Namun mengutip apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh bergelar Al-Hafidh, yakni Muhammad bin Nasruddin ad-Dimsyaki, beliau berasal dari Damaskus, Asy-Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i, di dalam risalahnya menyebutkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa walayalin asrin, malam-malam yang ada 10 itu adalah malamnya 10 bulan Dzulhijjah, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Wahwa annahu asru Dzulhijjah wahwa al-masyhur as-shahih. Kata beliau, itulah pendapat yang lebih masyhur dan pendapat yang sahih dari beberapa pendapat yang lainnya. Kemudian wal aktsaruna ala anna fajra fajru yaumi arafah wal asra asru Dzulhijjah kama taqaddam. Dan pula kebanyakan para ulama tadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajri tadi adalah fajru yaumi arafah, adalah fajarnya hari pertama, fajarnya hari Arafah di saat bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 malam dari 10 bulan Dzulhijjah. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa wal fajri kita walaupun ada beberapa pendapat ya, ada 5 pendapat tadi, namun pendapat yang kebanyakan ulama kemukakan yang dimaksud dengan wal fajri di situ adalah fajar yaumu arafah, fajarnya hari Arafah, yakni pada 9 Dzulhijjah nanti. Kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau kita sebut dengan hari Arafah. Ya, yang dimaksud di situ adalah wal fajri walayalin ashr. Yang dimaksud wal fajri di situ adalah fajar hari Arafah. Kemudian walayalin ashrin, malam-malam ada 10, yang dimaksud menurut pendapat mayoritas ulama yang dikemukakan oleh para ulama, yang dimaksud adalah asru Dzulhijjah, 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Bayangin aja bahwa Allah Subhanahu wa taala aqsamallahu taala biha, Allah bersumpah dengan menyebutkan fajar hari Arafah dan 10 malam daripada bulan Dzulhijjah ini. Jadi dari sekian pendapat tadi, pendapat pertama ada 5 pendapat yang mentafsiri ayat wal fajar, kemudian ada 3 pendapat yang mentafsiri walayalin ashr. Kesimpulannya adalah wal fajri, yang dimaksud dengan wal fajri di sini adalah fajar hari Arafah tanggal 9, dan walayalin ashrin adalah yang mana artinya adalah walayalin ashrin, malam-malam yang ada 10, yang dimaksud adalah 10 malam daripada bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat yang masyhur as-shahih, yang kebanyakan dikemukakan oleh para ulama. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen ketiga, di segmen terakhir ini. Kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya bahwa para ulama berpendapat, dan ini adalah pendapat kebanyakan daripada para ulama, mengatakan yang dimaksud dengan wal fajri walayalin ashr adalah fajar hari Arafah, kemudian 10 malam dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan wal fajri walayalin ashr pada ayat pada surah Al-Fajr, surah Makkiyah. Dan apa yang dikemukakan oleh para ulama ini tentu berdasarkan banyak hadis yang yang menjadi penopang ya. Dikatakan ketika
seorang tokoh yang bergelar Al-Hafidh Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimsyaqi Asy-Syafi'i, ketika beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama. Di situ beliau juga menyebutkan ya, tsumma sarada ahadits istadalla biha ala dzalik, bahwa beliau juga menyebutkan beberapa hadis yang digunakan sebagai hujjah atau sebagai dalil, sebagai indikator. Para ulama ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajri di sini adalah fajarnya hari Arafah. Itu berdasarkan beberapa hadis. Kata beliau di sini bahwa Al-Hafidh Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimsyaqi ini menyebutkan banyak di situ. Ada beberapa hadis. Artinya ketika dikatakan ulama berpendapat semacam ini bukan berarti minim akan referensi, minim akan dalil. Tentu justru beliau sangat paham sekali dengan berbagai dalil tersebut. Walaupun ketika yang sampai kepada kita adalah suatu produk yang sudah jadi, dikatakan oh ini yang dimaksud adalah begini, itu sudah jawabannya. Dimaksud dengan wal fajar adalah fajar hari Arafah. Nah, itu sudah produk yang sudah jadi ya. Tentu proses mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajr di situ adalah fajar hari Arafah, ini memiliki proses yang panjang ya, selektif di dalam membanding-bandingkan hadis dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal terima saja bahwa kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajr di situ adalah fajar hari Arafah, dan yang dimaksud dengan layalin ashrin adalah 10 malam dari 10 malam Dzulhijjah. Waqala Abu Utsman, ada salah seorang tokoh mengatakan, yang bernama Abu Utsman mengatakan, kana yufaddiluna 13. Ulama-ulama itu biasanya mengutamakan 10 yang ada 3. Jadi para ulama biasanya mengutamakan pertama adalah 10 al-awwal min Dzulhijjah yang saat ini kita rasakan ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian al-asru al-awwal min al-Muharram, 10 bulan Muharram. Wal asru al-awakhir min Ramadan, dan 10 yang terakhir dari bulan-bulan Ramadan. Tadi dikatakan oleh seorang tokoh bernama Abu Utsman, beliau mengungkapkan suatu realita yang beliau pahami pada waktu itu adalah para ulama kebanyakan akan mengutamakan ya, tidak seperti biasanya. Artinya mengutamakan itu tidak seperti biasanya. Para ulama mengutamakan salasa asyarat, 10 yang ada 3. Apa saja itu? Al-asru al-awwal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah pada saat ini. Wal asra al-awwal min Muharram, dan 10 yang pertama dari bulan Muharram nanti setelah habis bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah al-asra al-awakhir min Ramadan, dan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Wal akhbar musy'iratun bi tafdhil asri Dzulhijjah al-ashrain al-madhkurain. Bahkan berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur ini yang disusun oleh ulama dari Nusantara yang beliau bermukim di kota Mekah, mengatakan bahwa berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan khobar yang menunjang daripada pembahasan ini memberikan kesan bahwa Asru Dzulhijjah lah yang lebih utama ya, daripada 10 dari 2 bulan tadi, yakni 10 terakhir dari Ramadan, 10 yang pertama dari bulan Muharram. Jadi dalam kesimpulan beliau mengatakan bahwa wal akhbar, hadis-hadis ini mus'iratun, memberikan kesan bitafdil asli Dzulhijjah, memberikan kesan, memberikan pemahaman mengutamakan 10 Dzulhijjah ya pada saat ini alal asrain al-madhkurain, daripada 10 pertama bulan Muharram, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ini bukan tanpa alasan. Li'anna fihi yaumat tarwiyah, li'anna fihi yaumat tarwiyah wa yauma arafah wa yauman nahar. Karena di 10
bulan Dzulhijjah ini terdapat 3 momen yang luar biasa. Pertama adalah Yaumut Tarwiyah yang kita kenal sebagai hari Tarwiyah. Ini di tanggal 8 dari Dzulhijjah. Wa Yaumu Arafah, hari Arafah di tanggal 9-nya. Wa Yaumun Nahar, dan hari Nahar yakni di tanggal 10 Dzulhijjah atau di saat hari raya Idul Adha. Disinilah karena ada 3 momen ini, maka berdasarkan hadis-hadis yang beliau seleksi, yang beliau fahami, yang beliau kumpulkan, beliau mengambil kesimpulan bahwa hadis-hadis ini memberikan atau mentafdil, mengutamakan mengutamakan 10 Dzulhijjah dari 10 Muharram dan 10 terakhir bulan Ramadan. Wa fihi hadis ma min ayamin afdhala indallahi min ashri dzulhijjah wa layalin afdhal min layalihinna. Dalam satu hadis dikatakan ma min ayamin, tidak ada hari afdol indallah, tidak ada hari yang afdol, yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, min ashri dzulhijjah, daripada 10 Dzulhijjah. Ini salah satu hadis pendukungnya. Dikatakan bahwa ma min ayamin, tidak ada hari afdol yang lebih utama indallah, di sisi Allah, min ashri dzulhijjah, dari 10 bulan Dzulhijjah. Wala layalin, dan tidak ada malam afdol yang lebih utama min layalihinna, daripada malam-malam 10 Dzulhijjah. Wa huwa khatamul ashhuril ma'lumat, bahwa 10 Dzulhijjah ini tadi, karena bulan Dzulhijjah adalah khatamul ashhur al ma'lumat, adalah penutup daripada bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui, al-ashhurul ma'lumat al-madhkurah fi qoulihi ta'ala, yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ini adalah satu ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan ashhurun, pada bulan-bulan ma'lumatun, yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Nah, ashhurun ma'lumat di sini wahya Syawal, wa Dzulqa'dah, wa asru Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah adalah khatamul ashhurul ma'lumat, adalah penutup daripada bulan-bulan al-ma'lumat yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, al-hajju ashhurul ma'lumat, bahwa haji itu ibadah yang dilaksanakan di bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 daripada Dzulhijjah. Jadi sebenarnya haji ini ihramnya bisa dimulai dari bulan Syawal, karena tadi al-hajju ashhurul ma'lumat, di bulan Syawal, kemudian sampailah pada asru Dzulhijjah. Jadi 3 bulan tadi, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Untuk ihramnya bisa dimulai dari bulan Syawal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memiliki ayah bernama Abdullah, dan ayah beliau Abdullah memiliki saudara bernama Abbas. Nah, Abbas ini punyalah anak yang kemudian dikenal dengan Ibnu Abbas, berarti sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma diriwayatkanlah bahwa Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin afdal indallahi ta'ala min hadil ayyamil ashr. Dikatakan bahwa tidak ada daripada hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala min hadil ayyamil ashr, daripada hari-hari ini, yakni hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Lantas bagaimana kalau kita sudah mengetahui bahwa 10 daripada bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang diutamakan, yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diunggulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka prakteknya adalah fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir, maka perbanyaklah di 10 Dzulhijjah ini daripada membaca tahlil la ilaha illallah wa takbir, dan membaca takbir Allahu akbar. Setidaknya setiap habis sholat,
di mana itu memang disunahkan untuk kemudian kita membaca zikir, membaca Allahu Akbar, takbir, ya, dan membaca tahlil la ilaha illallah. Maka kata dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah untuk membaca tahlil di 10 Dzulhijjah ini, terutamanya, bukan berarti di bulan yang lain, tidak, terutamanya fa'aktsiru fihinna minat tahlil, perbanyaklah membaca tahlil la ilaha illallah wa takbir, dan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin, karena hadhil ayyamil ashar, karena hari-hari ini, yakni adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, adalah ayyamu tahlil, adalah harinya kita untuk membaca tahlil. Ini adalah momennya untuk memperbanyak dari bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, wa takbirin, dan membaca takbir Allahu Akbar, wa dzikrullahi azza wa jalla, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanah, dan keutamaannya lagi adalah bahwa berpuasa 1 hari saja di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ya'dilu siyama sanah, ini sepadan dengan puasa setahun. Ya'dilu, sebanding, ya, daripada berpuasa selama 1 tahun. Wal amal fihinna yudha'afu bi 700, dan melakukan amal kebajikan, amal kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan pahalanya. Selipat gandanya adalah sampai 700 kali. Wal amal fihinna yudha'afu bi 700. Jadi dari sekian pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, mulai dari ayat wal fajr wal layalin ashr, pendapat para ulama menafsiri wal fajr, pendapat para ulama menafsiri walayalin asr ini, yang pada intinya ini menunjukkan bahwa 10 Dzulhijjah adalah hari yang utama, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka prakteknya bagaimana? Maka fa'aktsiru fihinna at-tahlila wa takbira. Maka sudah sepatutnya di 10 hari Dzulhijjah ini kita memperbanyak daripada membaca tahlil, kita memperbanyak daripada membaca takbir. Dan dikatakan bahwa berpuasa di 10 hari berpuasa di 1 hari saja dari bulan Dzulhijjah atau dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, ya'dilu siyama sanah. Ini sebanding, ya, sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Wal amal fihinna, beramal, melakukan suatu kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, utamanya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Dan jangan lupa kita untuk berpuasa nanti di tanggal 8-nya, berdasarkan ini tadi setidaknya di tanggal 8, ya, yakni hari Tarwiyah, setidaknya di tanggal 9 hari Arafahnya kita berpuasa. Ya tadi bahwa siyama yaumin, berpuasa 1 hari saja, fiha ya'dilu, ini sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Mudah-mudahan di tanggal 8 hari Tarwiyah, di tanggal 9 hari Arafah kita bisa menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk memperbanyak terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ketahuilah bahwa hari Arafah adalah afdalu ayyamid dunya. Berdasarkan keterangan di sini, perbanyaklah berdoa terutama di hari Arafah. Kenapa? Wa annahu la yuraddu fihi du'a. Di hari Arafah ini tidaklah ditolak doa itu. Kalau dari riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan al-ayyam al-ma'lumat hiya tis'u Dzulhijjah ghairu yaumin akhir. Ini adalah 9 Dzulhijjah, ya. Wa hiya tis'u Dzulhijjah. Nah, pada hari 9, pada tanggal 9 hari Arafah ini, la yuraddu fihi doa, doa tidak ditolak. Wa kaifa yuraddu fihi doa, bagaimana doa akan ditolak? Wa fihi yaumu Arafah, pada hari itu adalah hari Arafah, alladzi ruya annahu afdalu ayyamid dunya. Dalam satu, di mana dalam riwayat dikatakan bahwa hari Arafah adalah seutama-utamanya hari yang ada di dunia ini. Jadi
Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di tanggal 8 dan tanggal 9, hari Tarwiyah dan hari Arafah, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.